apakah kasus ini murni penegakan hukum atau kasus ini adalah salah satu proses kriminalisasi atas keinginan oknum-oknum tertentu terhadap objek-objek tertentu, memaksa Kak Kanwil melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya. Ketika tidak didapatkan, lalu Kak Kanwil dijadikan tersangka. Sertifikat yang sudah keluar 35 tahun yang lalu itu dimasalahkan, kemudian Kak Kanwil hari ini yang kemudian harus dijadikan tersangka. Saya kira saya belum pernah mendapatkan literatur seorang pejabat berikutnya kemudian harus dipidana untuk sebuah perbuatan yang dia tidak ikut di dalamnya. Kenapa Kak Kanwil Provinsi Bali Pak Dageng tidak mau memenuhi keinginan itu walaupun dengan penuh tekanan? Karena objek tersebut sudah pernah berproses di lembaga peradilan. Pak Dageng ini adalah putra Bali yang karirnya cukup baik di BPN. Dia mulai dari bawah. Tapi ketika di level sampai bisa menjadi Kak Kanwil, kemudian diperlakukan seperti ini. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa memang betul klien kami distatuskan sebagai tersangka. Tetapi yang tidak clear di dalam penjelasan itu, kenapa dijadikan tersangka? Kan ini yang belum terjawab. Jadi yang pertama, beliau ditersangkakan atas posisi jabatan beliau sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bukan sebagai Kak Kanwil Pertanahan Provinsi Bali. Ya, jadi beliau itu ditersangkakan terkait dengan jabatan beliau menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Beliau menjabat Kepala Kantor Pertanahan itu dari 2019 sampai 2022. Klien kami sudah 2 kali mendapatkan pemeriksaan dalam posisi di tingkat tersangka, gitu ya. Akhirnya kami mengambil langkah untuk menguji penetapan tersangka itu melalui mekanisme pra-peradilan. Jadi permohonan pra-peradilan kami ini sudah terdaftar di PN Denpasar nomor 1/PIT.pra/2026 PN Denpasar tertanggal 7 Januari 2026 lalu. Dan tadi ini barang masih hangat sekali. Sudah muncul jadwal sidangnya tanggal 23 Januari. Terkait hal itu, maka klien kami tetap akan menghormati semua proses hukum. Terbukti dengan beliau hadir 2 kali di dalam proses pemeriksaan. Dan tentu kami sudah menemukan, dan saya yakin tidak perlu seorang guru besar hukum untuk memahami apakah kasus ini pantas atau tidak. Tidak perlu seorang guru besar. Mahasiswa semester 1, semester 2 itu sudah memahami. Mungkin teman-teman sudah pernah menulis, pasal yang dikenakan kepada beliau adalah sesuai dengan penetapan tersangka, pasal 421 KUHP lama, betul ya? Dan kemudian atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi ada 2 pasal. Pasal 421 KUHP yang lama, kemudian pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009. Penetapan tersangka tersebut menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku di Republik ini. Saya ulang, pasal yang sudah tidak berlaku lagi di Republik ini. Pasal itu adalah pasal 421 KUHP. Ya. Pasal 421 KUHP itu, tadi teman-teman sudah banyak mengutip dan sebagainya. Saya ingin sampaikan, pasal ini adalah pasal yang ketika zaman Belanda dulu, ini kan warisan kolonial nih, 421 ini, itu sudah diserap ke dalam 2 rumpun undang-undang.
Undang-undang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi kalau ada pejabat dianggap menyalahgunakan kekuasaannya, membuat SK, keputusan, kebijakan atau apapun namanya, itu dia ditundukkan sejak 2014 di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang 30 2014. Kemudian apabila ada unsur pidana di dalamnya, dia sudah ditarik di tahun 99 di pasal 23 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu jelas di pasal 23 disebutkan, mengacu kepada perbuatan yang ada di 421, maka diletakkanlah pemidanaan itu di pasal 23. Itu. Sehingga pengenaan pasal 421 ini adalah pengenaan pasal yang sudah tidak berlaku. Dan saya berani pastikan tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sepadan dengan unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 421 itu. Karena itu kemudian berlakulah asas bahwa apabila sudah tidak berlaku di dalam KUHP, maka itu tidak boleh diberlakukan lagi. Karena bertabrakan dengan asas legalitas. Itu ya. Itu tidak muncul di dalam penjelasannya, sehingga kesannya udah serem sekali, pejabat ini menyalahgunakan kewenangannya, kan begitu. Padahal kewenangan itu sudah masuk dalam rumpun administrasi pemerintahan, dan apabila ada unsur korupsi, dia akan masuk kepada Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 23. Ini jelas, di situ letterlek ditulis itu, saldo pasalnya itu. Kemudian yang kedua, dikenakan pasal 83. Ya, betul ya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Nah, di situ disebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda 25 juta. Ya. Ada undang-undang tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian dikenakanlah pasal 83. Di pasal 83 ini kemudian salah satu pasal yang membuat klien kami menjadi tersangka. Saya sampaikan bahwa ketika diperiksa di Polda, di BAP, itu ternyata yang dipermasalahkan itu adalah terkait dengan adanya surat yang dilakukan oleh klien kami sebagai kepala kantor pertanahan, yaitu surat nomor MP.01-TT-3-51.03-9 tertanggal 8 September 2020. 8 September 2020. Berarti sudah 5 tahun lebih ya. Karena ini 2026 tapi masih awal. Jadi 5 tahun lebih. Terkait dengan laporan akhir penanganan kasus. Jadi suratnya itu adalah terkait dengan laporan. Surat itu dibuat oleh kepala kantor, klien kami, atas permintaan Kakanwil. Minta laporan terhadap peristiwa kasus tanah itu. Nah, lalu dibuatlah berdasarkan semua dokumen yang ada, resume yang ada, langkah-langkah yang ada, dilaporkanlah surat itu kepada Kakanwil. Kakanwil mengirim surat itu kepada kepala kantor Pertahanan Badung atas permintaan Kementerian ATR BPN Pusat. Jadi ada pemerintah pusat, Kementerian Pusat dari ATR BPN meminta kepada Kakanwil, Kakanwil kemudian memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertahanan. Artinya surat itu adalah urusan administrasi pemerintahan. Sifatnya laporan. Gitu ya. Lalu terlepas daripada isi materinya, saya ingin menyampaikan kenapa pasal 83 ini juga tidak boleh diberlakukan? Karena dia sudah daluarsa. Dalam hukum pidana, daluarsa adalah menyebabkan gugurnya proses hukum.
terhadap sebuah perbuatan. Kita jangan dulu bicara itu benar salahnya. Kita lihat waktunya. Tadi kan tahun 2020 kan, September 2020. Nah, ketika beliau diperiksa, itu posisinya, ketika beliau ditersangkakan, itu posisinya sudah lebih daripada 3 tahun. Artinya sudah memenuhi apa yang diatur di dalam pasal 136 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Di sana disebutkan, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluarsa apabila A. Setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dan atau hanya denda paling banyak kategori 3. Dan selanjutnya. Nanti ada B, beda-beda ancaman hukumannya. Daluarsanya juga beda-beda. Jadi karena ini sudah lebih daripada 3 tahun, maka pasal 83 ini pun juga tidak bisa dikenakan kepada klien kami. Jadi dua-dua pasal yang dikenakan kepada klien kami, itu adalah dua-dua pasal yang dua-duanya tidak bisa digunakan. Satu karena sudah tidak diatur lagi, yang kedua karena sudah kedaluarsa. Jadi karena permasalahan itu adalah permasalahan mendasar dari syarat keluarnya penetapan tersangka, maka kami akan uji dua pasal itu di Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi risalah panggilannya sudah ada, jadi kami akan hadiri itu. Nah, terlepas daripada semua itu, saya ingin mengajak masyarakat, silahkan dicermati kasus ini. Apakah kasus ini murni penegakan hukum, atau kasus ini adalah salah satu proses kriminalisasi atas keinginan oknum-oknum tertentu terhadap objek-objek tertentu, memaksa Kak Kanwil melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya. Ketika tidak didapatkan, lalu Kak Kanwilnya dijadikan tersangka. Kita cermati nanti. Kenapa saya katakan begitu? Karena objek yang dimasalahkan adalah objek yang sudah diterbitkan sertifikatnya jauh sebelum klien kami menjabat. Jadi dalam perbuatan pidana itu kan, pertanggungjawaban pidana itu kan siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Bayangkan, sebuah sertifikat hak milik nomor 752 Desa Jimbaran yang dikeluarkan tahun 80-an. Ya, pertama tahun 85, kemudian yang kedua tahun 89. Tiba-tiba Kak Kanwil yang hari ini kemudian dijadikan tersangka. Ini pidana model apa? Coba jaraknya. Ya. Tanah yang dimasalahkan itu adalah tanah yang diterbitkan penerbitan sertifikatnya sebelum tahun 1990. Sekarang sudah 2026. Berarti sudah 35 tahun lebih. Jadi sertifikat yang sudah keluar 35 tahun yang lalu itu dimasalahkan, kemudian Kak Kanwil hari ini yang kemudian harus dijadikan tersangka. Saya kira saya belum pernah mendapatkan literatur seorang pejabat berikutnya kemudian harus dipidana untuk sebuah perbuatan yang dia tidak ikut di dalamnya. Bagi saya ini adalah kriminalisasi. Jadi kalau saya menjabat, saya hari ini berbuat, saya hari ini salah, saya bertanggung jawab hari ini. Tapi bagaimana dengan sertifikat yang terbit 35 tahun yang lalu, kemudian Kak Kanwil yang sekarang harus diminta bertanggung jawab? Hanya karena dia tidak mau memenuhi sebuah keinginan misalnya. Kan tidak boleh begitu. Nah, kenapa Kak Kanwil Provinsi Bali Pak Daging tidak mau memenuhi keinginan itu walaupun dengan penuh tekanan? Karena objek tersebut sudah pernah berproses di lembaga peradilan. Gitu. Objek itu sudah pernah berproses di lembaga peradilan, pertama di PT UN. Jadi itu sampai inkrah di Mahkamah Agung dengan nomor 337K tahun 2002 loh. Jadi di objek ini sudah selesai putusan tata usaha negara di level Mahkamah Agung tahun 2002.
Kemudian dikeluarkan dalam putusan yang dikeluarkan diterima tahun 2003. Yang kedua, kasus ini sudah pernah juga berproses secara perdata, yaitu di tahun 2018 yang lalu. Jadi karena sudah ada dua putusan pengadilan, lalu hari ini kemudian klien kami dipaksa untuk membatalkan itu, tentu nggak ada dasar hukumnya gitu loh. Ketika tidak ada dasar hukumnya, kemudian dipaksakan untuk dicari-cari kesalahan yang kemudian ditimpakan kepada peristiwa yang sudah lewat dengan pasal yang sudah tidak berlaku. Saya sangat yakin pasal 421 itu tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh penyidik. Karena sehebat apapun orang merekayasa, dia tidak bisa mengubah KUHP. Kecuali Mahkamah Konstitusi membuat tafsir terhadap KUHP itu. Tapi kalau Polda nggak bisa. Ya. Jadi disinilah saya ingin berharap masyarakat mencermati. Pak Daging ini adalah putra Bali yang karirnya cukup baik di BPN. Dia mulai dari bawah. Tapi ketika di level sampai bisa menjadi Kakanwil, kemudian diperlakukan seperti ini. Dia tidak menyalahgunakan wewenang, tetapi dia sedang menghormati putusan pengadilan, dan dia tidak bisa mengambil putusan di luar ada perintah pengadilan, karena itu sudah diuji. Jadi saya berharap nanti mudah-mudahan Pengadilan Negeri Denpasar on the track, tegak lurus. Apalagi pemerintah hari ini sudah memberikan tingkat cukup bagus ya, untuk menjaga integritas pengadilan. Jadi maksimalkanlah, kita uji aja. Silahkan Polda buktikan ketentuan mana yang bisa mengubah bahwa pasal yang sudah tidak berlaku bisa menjadikan orang tersangka. Asas legalitas itu ditabrak.